Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini berkat rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu berbuka bagi yang melaksanakan saum sunat pada Kamis sore hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya kita semua hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan tausiah sore hari ini saya di sini akan mengambil tema al-halalu wal haramu fil Islam, halal dan haram di dalam agama Islam. Tausiah ini saya ambil rujukan dari buku atau kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi ini menghimpun beberapa kitab-kitab fikih yang berserakan, yang mungkin agak sulit untuk dicerna, beliau kumpulkan sehingga lebih mudah untuk dipahami, lebih ringkas dengan mengesampingkan khilafiyah yang ada di dalamnya. Jadi beliau mengambil hujah yang lebih kuat dengan mengesampingkan khilafiyah yang ada di dalamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-halal wal haram fil Islam. Halal dan haram ini sangat berpengaruh sekali terhadap jiwa seseorang. Pekerjaan ataupun sesuatu yang dimasukkan ke dalam diri seorang muslim itu sangat berpengaruh. Ada seseorang yang terhambat ibadahnya ataupun mungkin doanya dikarenakan pasokan yang dimasukkan ke dalam dirinya adalah sesuatu yang haram. Ataupun mungkin dia melakukan amalan-amalan yang tidak dia ketahui, dia tidak sadari ternyata itu adalah pekerjaan yang haram, sehingga akan menghambat kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah maupun doanya. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, di sini diceritakan bahwa ada seseorang, dia melaksanakan perjalanan jauh, untuk haji dan umroh dengan biaya yang tidak sedikit. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia berdoa dengan segala sesuatu, tetapi makanannya haram, minumannya haram, dia bersantap dengan yang haram. Maka kata Allah, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadisnya seperti ini.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan hal yang diperintahkan kepada rasul-rasulnya. Faqala, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu shalihan, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim, sungguhnya aku mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Wa qala, kemudian berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari hal-hal yang baik dari apa yang aku rizkikan kepada kamu sekalian. Ya. Summa dzakarar rajulu yutilu safara ash'atha aghbara sa'iyan lil haji wal umrati wa nahwihima. Kemudian beliau Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang melaksanakan perjalanan jauh, sehingga saking jauhnya mungkin dia sampai dekil ataupun mungkin sampai kusut untuk melaksanakan ibadah haji, umroh atau yang semisalnya. Yamuddu yadahu ila sama, mengadahkan tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga dari yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya juga dari yang haram. Wa ghadiya bil harami, dan dia bersantap dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam halal yang dan haram ini ada beberapa prinsip. Yang pertama, pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah. Nah, jadi segala sesuatu ini hukumnya mubah. Segala sesuatu yang diciptakan itu hukumnya mubah, artinya adalah boleh, ya, tidak haram. Kecuali ada nas atau dalil dari Allah yang mengharamkannya. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang diberi kewenangan hal ini. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 87 dan 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan barang-barang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu sekalian. Wa la ta'tadu, dan janganlah kamu sekalian melampaui batas. Menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal itu termasuk dosa besar, bahkan bisa termasuk ke dalam kemusyrikan. Yang selanjutnya adalah sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram. Contohnya, Allah telah mengharamkan khamr, kan? Walaupun di situ ada manfaat, tapi dosanya lebih besar. Dengan hal ini, Rasulullah SAW di dalam hadisnya juga
melaknat 10 golongan yang terkait dengan khamr ini. Semua menanggung dosa sesuai dengan kadar keterlibatannya. Jadi khamr ini haram, ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan khamr, ya, ada 10 golongan yang akan menanggung dosa, ya, sesuai dengan kadar keterlibatannya. Ini kata Rasulullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Yaitu, yang pertama adalah pemerahnya. Yang kedua adalah orang yang mintakan diperah. Maksudnya ini anggur, ya, pemerah anggur. Apabila niatnya itu untuk khamr, itu sudah terkena. Kemudian juga orang yang mintakan diperah. Yang ketiga adalah peminumnya. Yang keempat adalah orang yang menghidangkannya, penghidangkannya. Yang kelima adalah orang yang memesannya. Yang keenam adalah pembawanya. Yang ketujuh penjualnya. Yang kedelapan pemakan hasil jualannya. Yang kesembilan pembelinya. Yang kesepuluh orang yang minta dibelikan untuknya. Jadi sangat terkait. Contoh yang lainnya, ya. Allah mengharamkan zina, maka segala sesuatu yang bisa menyebabkan zina itu pun diharamkan. Jadi sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram itu haram. Contohnya zina haram, ya. Tabarruz, berhias yang bisa mengundang syahwat bagi wanita itu haram, sebab mengundang zina. Kemudian contohnya adalah melihat yang bisa membangkitkan gairah, contohnya melihat sesuatu yang tidak layak, itu haram. Perselingkuhan haram. Atau mungkin di zaman sekarang, ya, di zaman modern ini, media, contohnya kita berhubungan dengan lawan jenis, sehingga di situ kita akan timbul, itu juga bisa mengakibatkan ke situ, haram. Ini prinsip yang selanjutnya. Jadi sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram itu bisa menjadi haram. Niat baik, ya, prinsip yang selanjutnya daripada al halal wal haram fil Islam adalah niat baik tidak menghalalkan yang haram. Niat baik tidak menghalalkan yang haram. Memang di dalam hadis katakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Ya, itu kan innamal a'malu binniyatnya. Dengan niat yang baik, berbagai perbuatan yang tidak termasuk sunat, contohnya perbuatan yang mubah, ataupun mungkin adat istiadat, bisa bernilai ibadah dengan niat yang baik. Contohnya makan dan minum ini, ketika kita niatkan, ya Allah, saya dengan makan dan minum mudah-mudahan saya menjadi sehat, saya bisa melaksanakan ibadah, maka minum itu menjadi, dan makan minum itu menjadi ibadah. Contohnya kita menikah, kemudian memberikan hak kepada istri, itu pun menjadi ibadah, sebagaimana kita mendatanginya kepada yang bukan haknya ataupun yang halal. Tetapi yang haram tetap saja haram, betapapun dibarengi dengan niat yang baik. Yang haram tetap yang haram. Saya ambil contoh, kita berniat untuk membangun masjid, tapi uangnya dari hasil mencuri, atau mungkin dari hasil korupsi, atau mungkin dari riba, tetap itu akan menjadi haram. Niat yang baik tidak menghalalkan yang haram. Seperti yang saya bacakan tadi hadisnya,
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Seperti yang saya sebutkan tadi doanya. Orang pergi ke haji, umroh, berdoa ya Allah itu tidak akan diterima selama pakaiannya, minumannya itu dari yang haram. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Rasulullah SAW juga bersabda, man jama'a malan min haramin summa tasaddaqa bihi lam yakun fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Barang siapa yang mengumpulkan harta kemudian dia bersedekah dengannya, maka itu tidak akan menjadi pahala, ya, dan dia akan menanggung dosanya. Tetap, ya, tidak dikatakan amal soleh, niat amal soleh ketika sumbernya dari yang haram. Ini prinsip tentang halal dan haram yang selanjutnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Prinsip yang selanjutnya dari halal dan haram adalah kita harus berusaha untuk menghindari yang syubhat supaya tidak terjerumus kepada yang haram. Syubhat itu artinya adalah samar-samar. Sebab Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadisnya bahwa yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Antara keduanya ini ada urusan yang samar-samar, yang mana banyak dari manusia tidak mengenalinya. Ini yang halal jelas, ini yang haram jelas. Nah, di antara dua ini ada yang samar-samar, tetapi banyak manusia yang tidak mengenalinya. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Kata Rasulullah, maka barang siapa yang meninggalkannya yang samar-samar ini, maka dia telah membersihkan agamanya dan juga kehormatannya. Ya. Begitu pula, ya, barang siapa yang mendekatinya, ini samar-samar nih, ini mungkin halal, tapi kita ragu, kayaknya ini juga ada sedikit unsur haramnya. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang seperti itu, maka dia akan terjerumus kepada yang haram. Itu akan lebih dekat kepada yang haram, terjerumus seperti itu. Jadi kita harus mendekati syubhat. Nah, di zaman sekarang ini yang seperti ini sangat banyak sekali. Muamalah kita itu sangat banyak yang samar-samar. Yang halal jelas banyak, yang haram jelas juga banyak, tapi banyak di antara yang kedua ini samar-samar. Di hukum-hukumnya itu samar-samar. Ya, kita meninggalkannya itu lebih baik. Meninggalkannya lebih baik. Prinsip yang selanjutnya daripada halal dan haram, ketika Allah memberlakukan hukum haram, ya, maka hukum ini berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad dengan tidak ada pengecualian. Semuanya berlaku, tidak ada pengecualian, tidak ada dispensasi. Saya ambil contoh. Rasulullah SAW bersabda, wa aimullahi law saraqat Fatimatu Rasulillah laqata'at yadaha. Hadis riwayat Bukhari. Ini menandakan hukum itu tidak pandang bulu. Rasulullah SAW bersabda, seandainya Fatimah binti Rasulillah mengambil barang yang bukan haknya atau mencuri, laqata'at yadaha, aku pasti akan memotong tangannya. Hukum yang ada pada agama Islam ini tidak pandang bulu. Kalau sekarang kan kita agak sedikit ini ada hukum yang perlakuannya kurang begitu adil. Kalau kita melihat kepada di sini, hukum yang diberikan oleh Islam itu sangat adil sekali.
Sehingga anak Rasulullah sendiri apabila mencuri, hukumannya tetap dipotong tangan. Bahkan di dalam hadis yang lain 2 kali lebih berat daripada orang-orang biasa. Itu adilnya hukum Islam. Prinsip hukum halal haram yang selanjutnya adalah sesuatu situasi yang darurat bisa menjadikan yang haram menjadi halal. Ini dalam situasi darurat. Saya ambil contoh ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, tentang pengharaman daging babi. Ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Sungguhnya telah diharamkan bagi kamu sekalian al-maitah, artinya adalah bangke, waddam, darah, walahmal hinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan segala sesuatu sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Tapi di sini ada garis bawahnya. Pamanit turra ghaira baghi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa dengan tidak sengaja ataupun tidak melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini memberikan syarat ya. Ketika kita dalam keadaan terpaksa, contohnya mungkin di saat genting tidak ada makanan lagi kecuali yang haram ini, kita diperbolehkan untuk memakannya dengan syarat pertama, dengan tidak sengaja mencari dan tidak pula melampaui batas. Ini jadi contohnya kita dalam keadaan kelaparan, tidak ada lagi makanan kecuali yang itu. Nah, kita dibolehkan memakannya dengan tidak sengaja mencari yang itu, ataupun kita memakannya sampai kenyang. Ya, tidak melampaui batas. Sebab Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini prinsip halal dan haram ya. Sekarang lanjutkan. Contohnya saya ambil contoh tentang makanan dan minuman. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk memakan yang halal dan baik. Sebab seperti di saat sekarang ini ada penyakit yang timbul, itu dikarenakan seseorang itu memakan yang mungkin yang tidak baik. Sudah jelas tidak halal, juga tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang telah dirizkikan di muka bumi ini kepadamu halalan thayyiban, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu sekalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia setan bagi kamu sekalian adalah musuh yang nyata. Kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Tidak semua makanan yang halal itu baik, tidak semua.
Saya ambil contoh begini, ya. Durian itu kan halal, baik. Tapi belum tentu baik bagi orang yang sakit darah tinggi. Betul nggak? Kolesterol ataupun makanan-makanan yang berlemak itu halal, tapi mungkin tidak baik bagi orang-orang yang hipertensi ataupun mungkin yang kolesterolnya tinggi. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan yang halal juga baik. Baik bagi diri kita. Ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berapa menit lagi ya? 5 menit lagi ya. Adapun makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa kriterianya. Jadi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah haram karena jenisnya. Ini yang pertama. Makanan yang diharamkan oleh Allah itu pertama haram karena jenisnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi li ghairillah faman idzurra ghaira baghi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Dari ayat ini dijelaskan tentang jenisnya. Di antaranya apa? Bangkai, darah, daging babi, dan segala sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Ini jenis yang diharamkan. Bahkan di ayat yang lain, termasuk bangkai adalah binatang yang mati karena tercekik ataupun mungkin dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, atau mungkin dimakan binatang buas. Ini pun termasuk bangkai. Ini jenis yang pertama adalah makanan yang haram karena jenisnya. Yang kedua, makanan atau minuman yang haram karena usahanya. Contohnya, makanan atau minuman yang haram karena hasil dari mencuri. Makanan tersebut menjadi haram karena usahanya dari yang haram. Makanan atau minuman yang dihasilkan dari riba, itu makanan menjadi haram dikarenakan usahanya. Dari hasil curang, dari hasil jahat, menipu dan lain-lain. Sebenarnya makanan itu asalnya halal, tapi usahanya yang haram yang menjadikan makanan tersebut menjadi haram. Yang ketiga, makanan dan minuman yang diharamkan itu karena buruk dan berbahaya, seperti khamr dan judi. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, minuman keras, dan judi. Qul fihima ismun kabirun, katakanlah bahwa di dalamnya itu ada dosa besar, wa manafi'ul linnas, dan manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ini buruk dan berbahaya. Khamr dan maisir ini haram. Yang selanjutnya adalah makanan yang haram karena hukuman. Contohnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran 93, ada beberapa makanan atau binatang yang diharamkan kepada Bani Israel dikenakan hukuman. Di antaranya itulah binatang yang berkuku ataupun yang seperti itu, dikenakan hukuman. Yang selanjutnya ada makanan yang diharamkan karena waktu. Contohnya adalah ketika orang melaksanakan ibadah haji atau umroh, pada saat itu mereka dilarang untuk melakukan penyembelihan. Ini saja mungkin tausiah yang bisa saya sampaikan tentang al-halal wal haram fil Islam berdasarkan buku rujukan dari Dr. Yusuf Qaradawi. Mungkin ini baru sebagian kecil, ya mungkin di lain waktu disambung kembali.
Apabila yang saya sampaikan ini kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila yang saya sampaikan ini kesalahan, itu dari kebodohan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.